Mulai dari ini CDI-nya hangus. Sayang CDI-nya kalau kita buang gitu. Boy, macet ini businya ini. Jadi Tiger JDM kemarin disenggol lagi, boy. Aduh, banjir. Inilah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another. Halo boy, berjumpa lagi dengan saya di Frans sebagai set. Gimana kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya boy, amin. Dan juga buat kalian puasa diberikan kekuatan agar bisa puasa full tanpa bolong boy ya. Oke boy, di konten kali ini kita berada di pusat kota dan di belakangku ada Tiger JDM boy. Nah, Tiger JDM ini ya kemarin jadi perbincangan lagi boy. Pokoknya banyak banget lah kendala-kendala yang dialami oleh Tiger JDM. Mulai dari ini CDI-nya hangus, aki, ini CDI gosong. Nah, ini semuanya nanti akan kita bahas sekaligus test ride perdana Tiger JDM-nya, boy. Nah, apakah itu? Sebelum lanjut videonya, buat kalian ikut undian rangka Tiger Evo full set, tinggal naik kaki dan mesin dan baca aja di deskripsi untuk cara ikut undiannya, boy ya. Oh, jadi Tiger JDM ini rencananya membuat konten tes jalan boy. Cuma karena kemarin kita tinggal di kampung ada beberapa hal kendala yang memang zong banget sehingga Tiger JDM harus masuk bengkel kembali boy. Namun ya untuk bahas lebih detailnya enaknya kita buat tes jalan aja. Sekarang mumpung sudah bisa jalan Tiger JDM-nya boy ya. Sekaligus cerita dikit-dikit tentang Tiger JDM-nya. Kita langsung aja buat jalan boy, tes ride perdana Tiger JDM-nya. Nah, ini kalian lihat Tiger JDM ini bekas banjir dan lain-lain. Oke, yuk kita langsung spill buat tes jalan boy. Sore, semangat. Oke boy, macet ini businya, ini zong ini. Andi. Iya. Oke, semoga bisa engine on. Oke boy, Tiger JDM-nya kalian ada problem yang memang agak susah gampang. Suaranya gini ya. Oke, arah ke bawah. Tadi sebenarnya arahku ke bawah cuma karena apa namanya, jalannya menurun, nggak bisa parkir. Jadi gini aja. Oke boy, perdana naik Tiger JDM. Oke, jadi Tiger JDM itu kan kemarin kita buat konten ya, engine on gagal ya. Yang pertama itu ngancing, kemudian yang kedua itu bisa hidup karena bagian yang paling susah hidup ataupun yang problem yakni di bagian gear one way-nya dan pelornya itu rusak. Jadi yang rusak itu dalam artian bukan dia apa ya, bukan rusak minta ganti, enggak boy, tapi karena full karat. Kebetulan waktu itu pada saat kita bongkar mesinnya kan ngangkrak, ada kurang lebih 9 bulan. Itu bak kiri tidak ada tutupnya sehingga abu-abu langsung ke magnet. Jadi magnetnya itu full karat, cuma enggak kita cek boy. Nah, saat kita buat konten itu ternyata ada yang ngawasin, tapi sayangnya orang tersebut nggak nonton konten kita itu, sehingga mungkin cuma mendengar apa yang katanya ya, nggak melihat langsung ya. Jadi Tiger JDM kemarin disenggol lagi boy, digoreng lagi. Masalahnya yang dulu itu digoreng lagi. Ini aku nggak mau bahas sebut namanya, ini cukup yang tahu-tahu aja ya buat kalian yang tahu masalah ini, karena kemarin juga sempat viral di TikTok boy untuk Tiger JDM. Itu banyak juga yang nge-stit ya. Nah, jadi untuk Tiger JDM ini tak kupas aja lah supaya genah gitu ya. Sebenarnya bulan puasa itu kita harus jaga sikap ya, ucapan dan perkataan itu dijaga lah boy. Gimana kita cara bersikap dan lain-lain gitu boy. Kalau cara mainnya gitu nggak apa-apa lah ya. Kita bahas aja boy supaya genah. Jadi kalian kan sudah tahu semuanya ya, atau anggap sudah tahu semua masalahnya. Saya kandas buat ngebok ya. Nah, itu untuk Tiger JDM awal mulanya dulu kan mesinnya standar ya, motor kita modif dengan budget cuma 5 jutaan.
Cuma karena waktu itu banyak permintaan kalian untuk request mesinnya diupdate, jadi kita nurutin permintaan kalian semuanya. Jadi permintaan kalian para subscriberku itu inginnya Tiger JDM digarap ke salah satu bengkel. Nah untuk bengkelnya itu ya aku memang sangat suka banget karena beliau adalah kiblatnya kita kompor Hereksan, juga apa ya, dianggap sudah sepuh gitulah boy. Walaupun di sisi lain bengkel itu sebelum aku kirim mesin ke sana, itu aku sering banyak baca komentar-komentar para netizen ya. Komentar-komentar di netizen itu yang kayak ngejudge ataupun ngebilang katanya bengkel banyak drama lah, katanya gak berani balap lah dan lain-lain lah. Karena aku tipikal bukan orang yang mudah percaya ataupun menilai sesuatu dan seseorang cuma dari apa yang mereka bilang. Itu ya nggak mudah lah aku untuk percaya seperti itu boy. Jadi ya mungkin mereka nge-hate gitu, mereka yang ngebenci gitu lah ya, yang buat konten kayak gitu boy, yang komen-komen seperti itu. Nah jadi ya memang tekadku udah bulat kirim ke sana karena aku memang respect banget gitu sama bengkel tersebut gitu boy. Banyak yang komen, padahal di sini banyak yang tukang buat mesin, banyak bengkel-bengkel hebat, kenapa kirim ke sana nggak buat di daerah aja ya. Itu kembali lagi aku menyesuaikan request permintaan kalian boy. Nah setelah semuanya sudah dipertimbangkan secara matang, kita kirimlah ke sana. Untuk waktu pertama order ya memang bagus lah boy ya. Waktu sudah pemesanan itu baru mulai kerasa, dan seterusnya itu ada di konten-konten sebelumnya, buktinya semuanya ada. Oke. Setelah itu beres ya, anggaplah yang lain-lain itu nggak kita bahas lah, kalian bisa tonton video sebelumnya. Di awal mesin sampai kalau nggak salah ya, mesin selesai kalau nggak salah, itu memang ruwet banget. Yang waktu motornya mau selesai katanya sudah jadi paketan ini, kenapa aku mintanya ini gitu, padahal itu yang aku agak sesalkan gitu, aku sayangkan gitu. Bengkel dengan sebesar itu masa toh kita order nggak di list, nggak dicatat, kemudian dibuat seperti ini seolah-olah kita yang salah, kita yang banyak mau gitu. Itu yang disesalkan gitu boy. Padahal memang fakta di awal kita sudah janjian ya pakai karbu standar, kemudian spek ya harian touring kayak gimana, itu kan aku sudah pasrahkan semuanya ke sana gitu. Wah pemandangannya bagus boy ya. Nah setelah itu waktu pengiriman kan agak delay ya, lama banget, kita nggak dapat nomor resi juga. Cuma karena aku orangnya sabar boy ya, kurang sabar gimana coba kita dengan Tiger JDM itu, walaupun banyak kendala dan gimana kita tetap nggak pernah nguber lah ya, intinya ya kita sabar. Nah saat mesin sudah sampai, kirain kan mesinnya itu sampainya nggak tahu masih lama atau enggak, ternyata selang 2 bulan itu mesinnya sampai, 2 bulan atau 1 bulan aku lupa, itu mesinnya sampai. Dan saat mesinnya sudah sampai, kita buat engine on, itu nggak bisa hidup boy. Pertamanya aku mikir oh mungkin ini karena mesin spek tinggi jadi hidupnya susah. Usahakan semaksimal mungkin, itu memang susah banget boy hidupnya. Sudah siang malam kita konfirmasi ke sana tapi nggak direspon. Kita sudah konfirmasi di WA nggak direspon. Nanti waktunya itu direspon saat Tiger JDM ini sudah hidup. Saat Tiger JDM sudah hidup, sudah dibawa ke bengkel sebelah, itu baru direspon katanya bagian mananya. Tapi waktu itu karena sudah jadi lah ya, motornya sudah fair, ya sudahlah itu boy. Ternyata masalahnya waktu itu bah magnet kiri ambrol karena bagian sepi magnet nggak dipasang dengan bagus. Sepi magnet apa bautnya itu nggak dikencangkan dengan bagus sehingga sepi magnetnya hancur, dan bagian magnet kiri itu memang sudah nggak bisa digunakan lagi, sehingga kita ambil standarnya Tiger JDM boy. Jadi kayaknya sih kalau menurut aku pribadi quality controlnya yang kurang, maksudnya pengecekannya lah ya, karena kan nggak mungkin motor baru sampai ke kita kalau pemasangannya bagus itu kemudian langsung brodol bagian kiri. Itu yang disayangkan banget boy. Mungkin ya ownernya sendiri sibuk, yang garap mungkin mekaniknya. Tapi untuk mekaniknya yang jelas mekaniknya beda. Jadi kemarin itu sempat dibandingkan dengan Tiger yang satunya, motor siapa ya, pokoknya sama-sama teman lah ya, ibaratnya teman gitu. Dibandingkan dengan motor itu boy, ya sebenarnya ya jauh banget gitu, karena notabene dari mekaniknya aja udah beda. Kemarin
Juga kalau nggak salah mekanik yang garap motor tersebut itu sudah buka bengkel sendiri dan sudah berkembang lah, intinya sudah berkembang. Sedangkan yang garap Tiger JDM itu ya kayak anak yang baru belajar, dalam artian kursus lah ya, mencari ilmu. Ini yang garap itu gitu boy. Jadi ya mungkin di situ dari perbedaan mekaniknya sudah beda, dan juga untuk penataan mesin beda. Kalau yang di sana itu ada pendinginnya dan lain-lain, dan di sini beda gitu. Pokoknya kalau dibandingkan dengan itu beda lah. Pokoknya walaupun kita pesen di tempat yang sama, kalau misalnya pembuatnya beda, itu jelas rasa dan hasilnya juga beda gitu boy. Apalagi dari tampilan luarnya udah beda jauh. Itu untuk Tiger JDM-nya ya, kronologinya yang kemarin gitu. Aku paling izin boy, kalau naik motor bianter knalpot helikopteran kayak gini boy, susah. Susahnya kenapa ya, ini kalau di lorong-lorong, nah ini mati lagi boy. Nah toh, tuh banjir cuk. Aduh banjir. Inilah akibatnya kalau jalan motor sampai lesan-lesan boy. Jadi di sini aku cuma menanggapi lah ya. Untuk kemarin itu rencananya aku pengennya itu supaya ada solusi, ada titik tengah gitu ya, supaya masalahnya nggak berlarut-larut. Untuk Tiger JDM supaya ada kejelasan dan netizen semuanya supaya enak lah ya. Kan karena kita lebih enak itu berkawan boy daripada kita bermusuhan gitu. Ya aku cuma pengennya itu ada penjelasan kenapa mesin baru sampai bak kiri ambrol, dan juga kenapa ada baut goib di sebelah kanan waktu kita bongkar. Udah gitu aja boy, nggak lebih boy ya. Karena aku buat konten itu ya bukan semata-mata cuma pengen menjelekkan, enggak. Padahal aku pada awalnya itu respect banget dengan bengkel tersebut. Aku pokoknya menghargai banget lah karena sudah anggap sepuh gitu boy. Tapi ya itu seperti aku bilang di beberapa konten sebelumnya, kita kayak cuma gimana ya, lihat dari pelayanannya itu kita cuma kayak anak tiri aja gitu boy. Mungkin kalian lebih ngerti lah ya. Kayak pelayanannya yang kurang gitu. Harusnya kan kalau konsumen yang jauh itu komunikasi yang penting, apalagi kalau udah pulau itu yang jauh, nah itu kan komunikasi yang lebih penting lagi gitu. Jadi semoga dengan penjelasan singkat itu tadi bisa menjelaskan untuk Tiger JDM kemarin kayak apa kronologinya. Ya harapan dan keinginanku sih pengen masalahnya cepat selesai, ada titik terang gitu boy, supaya bisa seduluran gitu ya, nggak bermusuh-musuhan gitu. Tapi ya itu lagi, kita di sini kan ya jauh, kalau dekat mungkin ya sudah ke sana untuk memperjelasnya masalah dan lain-lain boy. Nah jadi ikhlaskan cuma karena ada yang ngungkit lagi ya, gitu lah boy, jadinya masalahnya timbul lagi, viral lagi. Kalau dipikir-pikir sekarang ya mungkin ada benarnya yang mereka sering komen yang misalnya apa ya, pokoknya misalnya seperti itulah di konten-konten di sana yang komen-komen kayak negatif-negatif gitu, mungkin ya memang ada benernya kalau tak pikir-pikir loh ya, karena kita sudah ngalamin. Cuma ya nggak tahu kalau misalnya beda orang lagi. Kita kan ya di sini cuma berbagi pengalaman sesuai apa yang tak alamin kemarin gitu. Ada yang komen misalnya punya aku udah 3 tahun aman, udah 2 tahun aman. Itu sih sebenarnya mantap boy. Kenapa? Karena waktu itu yang garap ownernya langsung. Kalau Tiger JDM ini yang garap ownernya langsung, bukan ini, mesin waktu itu yang garap ownernya langsung, aku yakin juga jos banget boy. Karena ya ownernya itu ya seperti aku bilang di awal, sepuh, mantep. Cuma ya mungkin miskomunikasi dan quality control ya, seperti itulah boy ya. Jadi semoga masalahnya ada titik terang, ada solusi. Kedepannya kalau ada yang misalnya ada titik terang dan solusi, kalian bisa bantu tag aku gitu boy ya. Oke. Kita lanjut fokus ke Tiger JDM. Jadi Tiger JDM aku habis dari kampung kemarin, cuma nggak bawa motor ini ya karena belum fit bagus motornya, tak tinggal di sini dan mau tak buat nyoret ya. Kalian kan ada yang request buat takjil gitu, cuma aku ingin ngefitkan motornya dulu. Kali ini jalannya fit, tak coba atur dulu. Udah lama banget ini masalahnya cuma rem depan boy. Udah lama banget kita nggak gas-gasan satu-satuan bawa Tiger ini ya. Ini mesin Tiger walaupun standar tapi enak banget gitu. Di bagian rem doang yang agak kurang memadai kalau aku. Minimal ada depan belakang, ini cuma depan doang walaupun pakem depan, tapi ya masih was-was gitu kalau aku pribadi boy. Nah ini karbunya bagian apa kerannya ya, yang mungkin kurang sip dan lain-lain. Loh, oh bukan, aku lupa jalan pulang boy. Gimana ini aku? Oh toh, enak banget ya Tiger JDM yang versi standarnya ini cuma hasil settingan kita gitu boy. Ini jalan pulang hanya kalau nggak salah. Oke.
Kalau di box kanan itu tigernya knalpotnya kandas boy. Nah toh banjir lagi jangan ini. Jalannya naik turun gunung. Tadi kalau buat box kanan knalpotnya kandas. Ini meledos karena efek apa? Ada kebocoran. Nah itu bunyi kerak. Kita masuk ke tempat rawan. Waktu itu kita konten. Oh, ini konstan banget boy. Nah toh enak banget ini walaupun standar boy. Mesin standar doang udah banter loh boy. Nah ini kita cuma racik tipis-tipis lah. Settingan low budget. Bak kanan kita ganti wear kopling jadi lebih konstan, dan karbu kita ganti PWK 28. Emang boros cuma ya itu tarikannya enak banget gitu boy. Oke, jadi untuk Tiger JDM kenapa tadi aku bilang zong rungkat boy. Ini toh kandas boy, dengar. Nah kandas toh. Nah, itu motornya mau tak jalan buat pulang kampung, bukan pulang kampung, buat tes jalan. Kan aku bilang tak fitkan dulu ya. Itu motornya waktu di kampung kontaknya ini lupa tak matikan, manjer gitu. Sehingga waktu pas engine on nggak ada kelistrikan sama sekali, nggak ada yang nyantol gitu. Jadi tak cek akinya, tegangannya habis 0. Kemudian akinya tak cas, tak bawa ke bengkel. Nah saat sudah tak bawa ke bengkel itu sudah dicas pakai mode fast charging kalau nggak salah, karena memang kosong. Jadi perlu pengecasan yang listrik ampere yang masuk itu banyak. Kemudian saat sudah full dihubungi suruh ambil, dan aku ambil ke sana bawa Tiger JDM, tak engine on lagi pakai aki bekas. Akinya ya sudah slow ya, nggak bisa start tangan tapi masih bisa buat motor hidup boy. Nah kemudian itu tiba-tiba saat di sana habis diganti aki, toh kan aman ya, habis diganti aki, saat kita kontak di dalam tangki sini muni tepuk gitu. Pokoknya suaranya kayak main bumble apa, kertas wrapping yang dipetes-petes gitu, suaranya kayak gitu. Kemudian tak lihat dianya nggak mau nyala lagi, biasanya kan indikator merah ya, itu nggak mau nyala lagi boy. Nah itu sebelum dihidupkan aku sempat ngelihat di indikator tempat pengecasan di bengkel itu ampere yang masuk, bukan ampere sih, jumlah voltasenya di 13,5. Sebenarnya kan normalnya dia di 12,6, 12,5, 12,7 gitu, 12,8 lah. Pokoknya nggak lebih dari 12. Nah saat di sana itu tiba-tiba waktu tak lirik ya memang 13, kalau kita pasang kita langsung engine on. Lah kok boy, ternyata boy langsung CDI nya jebrot boy. Nanti tak sepil habis ini tak duduk CDI nya boy bagian mana yang jebol. Kita dekat rumah pacar di daerah perkantoran ini. Nah ini sepi. Oke mati. Nah itu enak bisa stasioner. Tapi ngomong-ngomong kontakku kalau tak off gini kok gak gelem matinya apa boy ya. Cuma minusnya di kontak depan sana yang hijau kabelnya memang sudah putus, dimakan tikus karena lama nggak dipakai. Yang tahu jadi matikannya harus diputus busi prop dulu dikit. Nah gitu. Oke. Bau enduro ya. Kemarin ada yang komen kalau motor buat harian jangan pakai enduro racing, cepat panas. Oke lah, nanti setelah motornya ada 1 bulan pakai kita lepas olinya, kita ganti olinya boy. Oke, kita spill dulu yang aku bilang tadi boy ya. Dilihat dulu boy. Ini dia untuk CDI dan akinya. Nah untuk CDI nya di sini kita menggunakan CDI Power Max, dan aki ini kemarin cuma copotan motornya Benny ya, voltnya cuma sisa 11 tapi masih boleh lah, aman. Kita pakai aki ini tuh aman, bisa engine on. Dan CDI yang BRT Power Max ini waktu itu harganya 500 ribuan, dan ada yang ini belum tak buka sih tadi, cuma karena bunyi ya feelingku langsung mengarah ke bagian dalamnya ini kalau ada kayak benjolan-benjolan gitu ya. Jadi kalau untuk CDI yang model DC seperti ini memang sensitif banget, nggak bisa kelebihan arus, karena kabel merah yang di bawah ini itu langsung ke switch kontak on atau langsung ke aki. Jadi kalau saat listrik yang dari aki besar itu dia lebih gampang blok gitu boy. Ini aku rekam pakai HP aja supaya kalian bisa lihat. Nah untuk benjolan ini memang kecil tapi sangat ngaruh banget gitu boy. Lampu indikatornya sekarang juga sudah nggak bisa nyala. Jadi barangkali kalian para subscriber tahu bengkel mana yang bisa memperbaiki CDI seperti ini, bisa tinggalkan di kolom komentar, nanti kita kirim ke sana. Karena sayang CDI nya kalau kita buang gitu boy ya. Mungkin pada bagian resistornya ini sudah
out, jadi ya sudah nggak bisa digunakan lagi gitu boy, sudah hangus. Sebenarnya kecil cuma bentol kayak jerawat, tapi ya memang efeknya gede banget gitu, langsung nggak bisa digunakan ke Tiger JDM nya gitu boy. Jadi pelajaran ya buat aku pribadi, juga baru tahu ternyata cuma gara-gara akinya lowbat total, kemudian dicas pakai fast charging, dan saat kita pasang itu voltnya ya masih tinggi, itu langsung auto zong. Cuma kalau menurut aku pribadi sarannya sih, kalau misalnya habis ngecas seperti itu lebih bagus akinya listriknya dikurangi terlebih dahulu ya, entah digunakan untuk start, buat lampu dan lain-lain boy. Jadinya ya kayak gini. Oh iya, ini untuk satu kendala lagi, Tiger JDM karburatornya kalau kita buka keran itu gampang banjir ya. Kalian ada yang tahu boy masalahnya? Apa masalahnya di keran sini atau memang karbunya boy? Jadi kalau kerannya tak buka pol itu langsung auto banjir. Nah ini kronologinya terjadi sejak waktu Tiger JDM pernah rubuh waktu itu, dan semenjak itulah selalu banjir kalau dibuka kerannya full boy. Padahal sebelum-sebelumnya aman gitu. Apakah pengaruh di kerannya sini atau yang lain-lain juga yang pernah pengalaman karbu gampang banjir? Silahkan tinggalkan di kolom komentar boy ya. Tadi aku ngomong radiator atau karbu ya, pokoknya karburator ini boy, agak mesle ini boy cangkemnya boy ya. Oke, jadi untuk Tiger JDM fix seperti ini untuk aki yang gara-gara di charge sampai pol kemudian dipasang sehingga GDI nya zong boy. Oke, kita isi di tes lagi dan kita langsung aja balik kanan boy. Oke, kita lanjut aja balik kanan untuk bawa Tiger JDM nya pulang. Yang penting sekarang semuanya sudah mantap, normal, enak, terkendali gitu boy. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Kesimpulannya Tiger JDM sudah fix, sudah sehat. Dan itu tadi kalian perlu ingat, kalau pakai CDI yang model racingan, yang CDI arus DC itu yang gampang banget zong. Jadi usahakan kalau habis ngetas aki ya seperti aku tadi, jangan sampai voltnya kelebihan supaya nggak jebol kayak aku tadi boy ya. Oke, kita sudah masuk di rumah boy. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai boy ya. Tinggal sampai bertemu di video selanjutnya boy. Oke, see you and goodbye boy.